Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan lagi coding. Pada demo kali ini saya akan menampilkan sebuah preview aplikasi atas permintaan klien yang memiliki usaha di bidang restoran atau kafe. Jadi konsepnya di sini aplikasi bersifat mobile view only, tidak dalam bentuk desktop gitu ya. Jadi cuma bisa diakses dalam bentuk mobile gitu. Untuk konsepnya, ketika ada customer datang, maka di masing-masing meja itu disediakan QR code yang bisa di-scan lalu akan diredirect menuju aplikasi ini. Pada fitur yang pertama di sini ada semacam header yang menampilkan pesan sambutan dan juga nama toko, diikuti dengan gambar foto. Jadi nantinya ini bisa dinamis diatur melalui dashboard sini. Perlu diketahui untuk teknologi yang kita gunakan kali ini tetap dengan kombinasi Laravel 12 dan juga Livewire. Baik, di sini yang pertama ada fitur pencarian ya. Ketika diarahkan ke kursor maka otomatis backgroundnya itu menjadi sedikit blur gitu. Fokus pada kolom pencarian. Di sini misal saya mencarikan kata kunci S gitu, maka di sini akan muncul beberapa opsi yang tersedia berdasarkan nama. Di sini parameternya nama ya. Kemudian lanjut pada fitur selanjutnya di sini ada image slider. Ya, di sini ada gambar yang diikuti dengan deskripsi. Ini juga dinamis, bisa diatur melalui dashboard. Kemudian di sini ada menu kategori diikuti dengan produk berdasarkan kategori. Misalkan ini ada kategori drink, maka akan menampilkan daftar produk dari minuman begitu. Begitu juga dengan food dan juga snack. Baik, untuk konsepnya di sini pelanggan bisa langsung menambahkan produk ke dalam keranjang atau bisa juga melihat detail dari produk. Misal kita lihat detail, nah seperti ini tampilannya. Di sini juga ada tambah untuk menambahkan produk ke dalam keranjang. Kemudian di bawahnya di sini ada menu terlaris, ya, menu terlaris, di mana kita ambil dari produk yang terjual banyak dalam satu hari. Misal kita coba akses melalui ini ya. Nah ini bisa digeser. Kemudian kita masuk ke mobil simulator saja ya, biar lebih enak. Kemudian langkah berikutnya ada fitur langsung tambahkan keranjang sini. Jadi otomatis nambah di sini ya, di keranjang. Misal kita beli minumannya Coca-Cola, es teh. Oke, berhasil. Nah, di sini ada semacam alert untuk pesan informatif. Baik, kemudian pada menu keranjang kita bisa melihat daftar produk yang sudah kita tambahkan, bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Misal kita kurangi, ya jadi totalnya ini. Kemudian di sini untuk payment gateway-nya kita menggunakan Mitrans. Kita bisa langsung coba buat pesanan, nama customer misal Rudi. Dia berada di meja mana? Ada misalnya meja A2, bayar sekarang. Maka akan muncul pop-up Mitran payment. Di sini kita simulasikan menggunakan BCA. Baik. Paste. Pay. Successful. Kita bisa cek statusnya. Akan muncul alert dengan nada pada masing-masing kondisi ya. Jadi nanti otomatis diredirect menuju
halaman status pesanan. Nah, data yang ditampilkan ini meliputi dari nomor invoice, nama customer, mejanya di mana, dan statusnya dalam posisi apa. Di sini statusnya dipesan karena dia baru memesan. Nah, yang ditampilkan ini yaitu data order yang statusnya paid atau terbayar gitu. Jadi misal gagal atau cancel dalam pembayaran, maka dia tidak akan tampil pada halaman order ini. Dan sifatnya data ini per daily gitu. Jadi misal data order kemarin tidak akan ditampilkan pada hari ini. Baik, di sini misal kita update menjadi diproses gitu. Ini ya, Rudy, meja A2, bisa melihat detail item yang dipesan. Ini ada coklat dan juga es teh. Mejanya ada juga fitur printer ya. Di sini kita siapkan untuk format thermal. Misal kita coba previewnya. Nah, seperti ini. Data ini kita ambil dari konfigurasi dashboard, jadi dinamis ya. Oke, kita lanjut pada status diproses. Kan nanti akan otomatis menjadi diproses tanpa adanya reload halaman. Nah, dan juga muncul alert gitu. Jadi si customer bisa lebih informatif gitu. Sampai mana sih pesanannya ditambah dengan adanya alert berupa audio. Kemudian yang terakhir itu statusnya selesai. Selesai itu bisa jadi diantar, bisa jadi sudah selesai. Jadi konsep save order di salah satu restoran yang saya kerjakan. Baik, kemudian di sini ada satu tab bar, yakni info. Info di sini menjelaskan lebih ke profil ataupun detail dari toko itu, mulai dari jam operasional, alamat, kontak, dan yang terakhir ada fitur aduan. Misal pelayanannya kurang ramah atau ada masukan, bisa melalui WhatsApp ini yang nantinya akan direct ke nomor yang sudah kita atur pada informasi toko sini. Nah, di sini ya. Ini. Baik. Kemudian di sini ketika proses order itu selesai, maka cart atau keranjang di sini akan kembali kosong karena dia successful dalam proses payment atau pembayaran. Baik. Di sisi dashboard kita ditampilkan ada beberapa statistik mulai dari jumlah order, order lunas, order batal, dan juga order lunas yang dilakukan pada hari ini. Ada 2, kita cek. Ini ya, ada Rudy dan Ahmad. Misal saya hapus yang hari ini, maka nanti di sini tidak akan tampil gitu. Di dalam order sini nanti tidak akan tampil. Misal dia akan auto reload, nah otomatis tidak akan menampilkan order. Jadi si customer itu bisa lebih mudah melihat status pesanannya dan tidak tercampur dengan order yang sudah berlalu. Baik, kemudian di sini ada toko dan tema. Toko dan tema ini menyimpan logo, nama toko, kemudian statusnya, dan juga ada konfigurasi tema. Ini warna hijau ya. Ini yang nantinya akan kita ambil untuk menampilkan warna header dan juga tab bar ini. Jadi bisa sedikit lebih dinamis. Kemudian di sini ada informasi toko yang sudah saya jelaskan di awal tadi, menyimpan data tab bar pada info ini. Nah, kemudian pada menu berikutnya ada dashboard setting. Di sini menyimpan konfigurasi dari dashboard, mulai dari judul ini ya, kemudian deskripsi dan statusnya. Pada menu berikutnya ada menu payment gateway. Di sini kita tidak perlu hardcode dalam mengubah server key dan juga client key dari Midtrans, dan juga bisa mengatur apakah
sedang production atau sedang sandbox atau development gitu. Kemudian ada menu berikutnya, yakni menu daftar menu. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk. Ini ya, ini daftar produk yang tampil di halaman depan sini. Isinya apa saja? Kita bisa memilih kategori. Snack ini, snack kategori ini juga akan ditampilkan di home sini. Ini. Kemudian nama menunya apa? Misal nasi goreng atau apa, harganya berapa, gambarnya, kemudian deskripsi singkat. Deskripsi singkat yang akan tampil di bawah judul produk. Kemudian ada daftar meja. Daftar meja ini akan kita ambil ketika ada customer yang order. Seperti contoh tadi, kita melakukan payment di meja 2. Misalkan kita coba lagi ya. Oke, berhasil ditambahkan ke keranjang. Buat pesanan. Nama customer, testing. Pilih meja. Nah, ini meja yang akan tampil. Jadi, memudahkan si pelayan atau barista dalam pemrosesan pesanan. Kemudian bayar sekarang. Kita coba lagi. Successful. Cek status. Oke. Misal kita cek di order. Nah, testing ini muncul. Kita proses. Tunggu 5 detik. Maka akan otomatis dibarui dan diikuti dengan alert berupa audio. Baik, selanjutnya di sini ada hero section, ya, gambar yang ada di halaman home, tab home. Ini ya, ini bisa kita konfigurasi di dalam menu heroes ini. Jadi ada gambar, deskripsi, statusnya aktif atau tidak, dia berada pada urutan keberapa ketika ditampilkan. Kemudian yang paling penting di sini adalah laporan. Jadi kita bisa melihat laporan mulai dari tanggal sampai berapa, bulan apa, tahun, dan juga status ordernya. Misal kita pilih tahun saja ya, kita ekspor, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini hasil laporannya. Kita filter tadi per apa? Kita filter per tahun ya. Jadi ini tarikan data dalam range 1 tahun di 2026. Di sini ada barista yang mengupdate siapa atau yang melayani, jadi lebih mudah untuk trackingnya ya. Nah, misal ada kecurangan, maka dia akan kelihatan di sini. Baik, kemudian yang terakhir di sini ada user. User di sini adalah user dari barista. Kalau ini dashboard dari admin, kita juga bisa masuk pada dashboard barista. Jadi, ketika ada order masuk, lalu ada order masuk, kemudian dia melakukan update status mulai dari dipesan sampai diproses sampai selesai, maka otomatis nanti datanya akan tersimpan sebagai ini, barista ini. Jadi masing-masing barista memiliki akun gitu. Dashboardnya seperti ini, ada pesan sambutan, kemudian menu yang tampil hanya order karena dia fokus melayani order atau pesanan. Misal kita pilih diproses. Tadi contohnya misal ini testing ini ya, baristanya Kurnia Andi gitu. Misal kita coba update menggunakan si Farhan ini, menjadi selesai. Di sini harusnya menjadi selesai atau diantar. Nah, okay.
Apakah berubah? Masuk ke menu laporan ya. Tahun 2006, sport. Kita buka. Nah, berubah menjadi Farhan. Baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu sedikit wawasan atau sharing dari saya. Jika teman-teman berminat atau tertarik dengan aplikasi ini, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di dalam deskripsi. Baik, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.